salam Sri Rahayu Nuswanto, salam segitiga emas Joglo Semarban. Kesempatan kali ini di konten saya kali ini ingin saya sampaikan satu hal mengenai program pemerintah yang berhubungan dengan program pemerintah tentang penguatan ekonomi, ekonomi kerakyatan. Ada beberapa hal yang ingin saya boleh dikatakan sebagai masukan, saya sampaikan sebagai masukan melalui konten ini. Karena apa? Karena mengingat situasi dan kondisi, kemudian perubahan struktur kehidupan, baik itu karena pandemi COVID ataupun hal-hal yang lainnya, tentu kita sebagai masyarakat, tidak hanya saya pribadi tapi kebanyakan masyarakat mengalami beberapa kendala ekonomi. Nah, dari hal-hal yang sudah disampaikan banyak di media massa, kemudian dari penjelasan oleh pihak-pihak yang berkompeten, itu bagaimana sih penguatan struktur ekonomi masyarakat, terutama ekonomi mikro itu. Walaupun program-program pemerintah sudah banyak diluncurkan, ada hal yang perlu saya sampaikan. Karena dari beberapa warga di beberapa kota, dari beberapa boleh dikatakan aktivis atau organisasi atau institusi yang berhubungan dengan program penguatan perekonomian masyarakat atau penguatan ekonomi mikro, itu mereka mengalami satu kendala, dan salah satu yang menjadi pokok pertanyaan, tujuan dari program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan, yaitu karena suatu kondisi situasi ataupun program-program yang sudah berjalan berkesinambungan. Ini tentu banyak sekali publik yang ingin memahami, karena kalau secara program tentu pemerintah sudah secara estafet melakukan program itu atau menjalankan program itu dengan baik. Masing-masing pemerintahan yang mungkin secara leadershipnya itu mengalami perubahan, tentu mereka memiliki kebijakan namun tidak akan keluar dari koridor undang-undang. Ini yang perlu digarisbawahi. Lalu bagaimana penguatan struktur ekonomi kerakyatan ini? Tentu kalau kita melihat dari kondisi, banyak sekali ekonomi itu berbasis kepada ekonomi permodalan. Karena kita memahami bahwa struktur kekayaan alam, potensi, dan kemudian SDM kita begitu besar. Namun apa yang menjadi kendala? Yaitu faktor permodalan. Nah, permodalan ini yang selama ini saya lihat dari semua program, boleh dikatakan mulai tahun 2000 sampai sekarang 22 tahun lebih, itu masih selalu berkutat kepada kondisi permodalan yang boleh dikatakan mungkin kultural menurut sejarah historis. Sebagai contoh gini, kalau tadi saya berhubungan mengenai permodalan karena sumber daya sudah ada, sedangkan pemerintah memiliki program penguatan ekonomi struktural ekonomi kerakyatan dari bawah, tentu kita akan berbicara bagaimana permodalannya, kemudian bagaimana cara membina struktur yang berada di struktur grassroots, terutama di rakyat di atas bawah, itu mereka bisa mendapatkan akses permodalan. Karena kita tahu ada satu boleh dikatakan kecemburuan. Kenapa? Ketika berhadapan dengan permodalan, justru orang-orang atau pribumi itu kesulitan, atau bahkan warga masyarakat sendiri kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan. Namun berbeda dengan etnis-etnis yang boleh dikatakan selama ini menjadi sorotan. Ini menimbulkan satu kecemburuan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang timbul akhirnya kapital atau modal yang diperoleh oleh kelompok tertentu itu kemudian berakhir dengan kondisi yang tidak menguntungkan atau buruk. Ini yang jadi satu problematika. Karena saya sendiri dari mulai tahun 2000 itu berkecimpung di organisasi, walaupun kita tidak secara formil, namun kita mengamati gerak laju program pemerintah dalam hal penguatan struktur ekonomi kerakyatan mikro, terutama untuk permodalan. Sebagai contoh, di masa pandemi COVID ini, pemerintah tentu banyak mengeluarkan stimulan ekonomi. Nah, stimulan ini rata-rata pemerintah hanya menyasar atau menyisir tentang bantuan langsung tunai.
Padahal kalau kita berpikir kepada penguatan struktur ekonomi masyarakat, ya ekonomi rakyat kecil, itu justru seharusnya pemerintah bisa mengarahkan kepada hal-hal yang lebih produktif. Jadi di samping bantuan langsung tunai akibat pandemi, juga pemerintah bisa memberikan sarana akses permodalan yang mudah. Nah ini yang patut saya garis bawahi, karena banyak permasalahan yang timbul. Satu contoh saja gitu, begitu pemerintah mengeluarkan stimulus bantu bantuan langsung tunai, gitu kan, dengan jumlah besarannya kita tahu semua, itu hanya cukup untuk menggerakkan roda perekonomian, boleh dikatakan hanya untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu pun jauh dari kata cukup. Namun ada hal yang paling penting, gitu. Selain ini karena bantuan itu bersifat akhirnya boleh dikatakan pasif, tidak aktif, akhirnya yang menjadi kendala juga nanti berujung-ujung kepada pemerintah. Apalagi dengan kondisi APBN atau perekonomian negara yang seperti ini, tentu pemerintah harusnya memiliki langkah yang smart, cerdik. Ini yang perlu publik semua ketahui. Lalu apa kaitannya dan apa yang menjadi suratan saya? Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, bahwa akses permodalan tidak mudah mengingat historis. Dari beberapa poin yang saya ambil, di mana rata-rata bahwa akses permodalan baik itu melalui lembaga-lembaga permodalan milik pemerintah atau swasta, ini perlu dicatat. Dalam kondisi COVID, setelah COVID, beda dengan kondisi sebelum COVID atau kondisi perekonomian standar biasa. Namun ada hal-hal yang sudah saya sampaikan, pernah stimulus ekonomi setelah masa pandemi COVID harus ada stimulus yang lebih cerdas. Ya karena apa? Karena berfungsi untuk menggerakkan perekonomian ya mikro di bawah. Sedangkan perekonomian mikro, kondisi mikro, katakanlah ekonomi rakyat kecil itu pada waktu pandemi bukan saja terpukul, tapi mereka untuk bertahan apalagi berproduksi lagi itu jauh dari kata sulit. Makanya dengan potensi sumber daya yang ada melalui program kita yang sudah saya sampaikan, yaitu program Rumah Cerdas, Rumah Cerdas Nusantara, tentu ini menyambung kepada program pemerintah terdahulu yaitu Smart System. Sudah diluncurkan Smart City, kemudian sudah juga Smart Village, tentu itu kan secara global. Lalu secara spesifik itu tentu berhubungan dengan rumah cerdas. Rumah cerdas merupakan sumber daya terbesar ya, bagi perekonomian masyarakat. Roda ekonomi besar tanpa roda ekonomi kecil tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai contoh, saya umumnya seorang pengusaha, saya mempunyai modal 1 triliun, kemudian saya produksi, ya kan, saya produksi. Nah, lalu pangsa pasar, apa produknya? Pangsa pasar mereka tentu kan ekonomi bawah juga menyasar. Pelaku-pelaku ekonomi pendukung ekonomi besar tentu ekonomi kecil. Kita punya produk banyak, kita punya produk besar, tapi ekonomi nggak kuat, daya beli masyarakat tidak kuat. Bagaimana kita menggerakkan perekonomian besar? Pegawai negeri kalau nggak ada pemasukan, kalau nggak ada, ya katakanlah PNS sendiri merupakan pegawai administratif yang hanya memberikan pelayanan secara administrasi tentang pergerakan perekonomian dan yang lain-lain. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ya, tanpa ekonomi kecil, saya yakin roda ekonomi besar tidak akan berfungsi. Sekarang logikanya, kalau setiap rumah atau setiap potensi rumah tangga, ekonomi rumah tangga rakyat itu digerakkan, umpamanya katakanlah saya contohkan ada 5 rumah tangga. Kalau istilahnya satu rumah tangga yang bergerak, 4 yang tidak bergerak, tentu daya dukung wilayah sini akan bertumbuh kepada satu